Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Pemuda Cagurpura, insyaAllah berdakwah selalu di jalan Allah. Pertama, marilah kita sama bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, nikmat iman, kesehatan dan nikmat kesempatan. Selawat berangkaikan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepada orang 10 kali. Apa makna dari hadis ini? Satu kebaikan kita kerjakan maka Allah lipat gandakan 10. Itu arti dari hadis ini, penafsirannya. Baiklah, kami akan memberi mauizah kami, yaitu mendahulukan 5 perkara. Sebab di dalam kehidupan ini segala sesuatu ada yang lebih didahulukan daripada yang lain. Yang pertama, apa kata Nabi? Menguburkan jenazah. Tidak baik jenazah itu kita semayamkan di dalam rumah 2 hari sampai 3 hari. Kita contoh baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah, meninggal di Madinah, beliau dimakamkan di Madinah. Karena Islam tidak menginginkan kesusahan, tapi menginginkan kemudahan. Yang kedua, mengawinkan anak perempuan jika sudah sampai umurnya. Sebab di zaman sekarang ini, jika anak perempuan sudah sampai umurnya, sudah minta dinikahkan, tidak dikawinkan, kita khawatir mereka akan kawin sendiri. Yang ketiga, membayar hutang. Membayar hutang ini adalah harus kita segerakan. Karena kalau tidak, kita mati dalam keadaan berhutang, maka di hadapan Allah kita sebagai pencuri. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, tahukah engkau orang yang muflis itu? Sahabat bertanya, orang yang muflis itu adalah orang yang kekurangan harta, ya Rasulullah. Kekurangan harta. Tidak, kata Rasulullah. Orang muflis itu orang yang datang kepada Allah di hari akhirat nanti, orang yang banyak membawa ibadah, solat, puasa, zakat, haji, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya, tapi habis untuk membayar hutang. Hutang apa? Semasa hidupnya dia pernah menzalimi orang, berhutang kepada orang, menganiaya orang. Maka di akhirat nanti mereka menjadi orang yang muflis. Bahkan dosa orang itu akan diberikan kepada mereka jika pahala mereka sudah habis. Sebab yang namanya hablum minan nas ini harus kita segerakan di dunia. Kalau hablum minan nas harus segera di dunia, kalau hablum minallah kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat apa? Yang harus kita segerakan, memberikan hidangan kepada musafir, orang yang menjadi tamu di rumah kita. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Di dalam surat Az-Zariyat, buka halaman 24 dan selanjutnya, telah sampaikah berita tentang Ibrahim kepada engkau ya Muhammad, kata Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim kedatangan tamu yang tidak diketahui. Tamu itu adalah malaikat-malaikat yang mulia. Maka Nabi Ibrahim pergi kepada istrinya, membawakan daging lembu yang sangat gemuk dan dihidangkan kepada tamunya. Dan mereka, Nabi Ibrahim menyuruh tamunya untuk memakan, mencicipi daging itu. Dan tamunya tidak memakan cicipan hidangan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim merasa takut. Apa kata malaikat? Janganlah engkau takut, sesungguhnya aku diutus untuk membawa kabar berita gembira untukmu. Engkau akan mendapatkan anak yang soleh, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Dan yang kelima, apa yang harus kita segerakan, yaitu bertaubat kepada Allah. Sebab kalau kita mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dosa kita begitu banyak
bahkan kita akan masuk neraka. Jangan sampai kita seperti Fir'aun. Siapa Fir'aun? Orang yang bertaubat setelah nafasnya sampai ke tenggorokan. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini, saya akan beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun, kata Fir'aun. Manusia ini tidak ada yang tidak berdosa. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, apa kata Nabi? Kullu bni adama khatta'a wa khairun nata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu berdosa, kata Nabi. Sebaik-baik mereka yaitu meminta maaf dan bertaubat kepada Tuhannya. Yang pertama